Polisi tembak polisi, kita tahu ya ada kasusnya. Terus yang Gama di Semarang yang juga ditembak oleh polisi, anak sekolah, ada kasus itu. Jadi memang orang pegang senjata itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Intinya kan gitu. Apalagi ketika dia dikasih kewenangan penegakan hukum. Kita nggak anti tentara aja, polisi juga kami kritik. Jadi ada lagi kejadian di Lampung antara polisi dengan tentara misalnya. Kenapa nggak reformasi kepolisiannya yang kita kedepankan? Bukannya kepolisian kita kasih saingan. KPK menjadi dibunuh kan juga karena kewenangan polisi yang disalahgunakan, yang berlebih-lebihan. Makanya ada dui fungsi, makanya Soeharto 32 tahun berkuasa. Karena yang mereka sedang perebutkan adalah sumber daya ekonomi kan. Udah gantian dong backingannya, masa yang coklat melulu, yang hijau juga pengen jadi backingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua nih, Mbak Bivitri Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Bivit. Sehat Mbak Bivit? Alhamdulillah. Netizen, Mbak Bivit ini ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera. Ini kita belum satu masalah selesai, Mbak Bivit. Sama sebutkan dulu. Belum satu selesai, ya. Kita dipertontonkan lagi satu peristiwa yang cukup menghentakkan kita. Padahal kemarin kita sudah pusing dengan praktek nepotisme yang begitu vulgar, yang dipertontonkan, ya, melantik suami istri sebagai pejabat staf khusus di kementerian itu mengagetkan kita kan? Nggak tahu malu ya? Iya, itu dipertontonkan loh, dan dianggap hal yang normal. Jadi ini ada proses normalisasi menurut saya. Betul. Kemudian itu dia masalah. Kemarin kita dikagetkan dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang tiba-tiba menggeruduk rapat yang dilakukan di hotel mewah, yaitu rapat pembahasan rancangan undang-undang TNI. Kira-kira begitu Mbak Bivit. Ironi, kenapa saya katakan ironi? Karena pemerintah sekarang ini kan menghimbau dan mengeluarkan keputusan untuk melakukan efisiensi. Betul. Jadi ibaratnya begini Mbak Bivit. Sepertinya kalau saya lihat ya, ini pemerintah bilang, kalian rakyat itu menghemat ya, you harus menghemat. Tapi dia sendiri nggak menghemat. Buktinya, kita enggak, kita kipas-kipas pakai uang aja. Kita kipas-kipas, kita tetap bisa rapat di hotel mewah ya. Dan yang dibicarakan hal yang sangat fundamental, krusial karena sangat ini fundamental. Nasib demokrasi kita ke depan. Apa nih komentar Mbak Bivit terhadap peristiwa geruduk kemarin? Waduh, komentarnya bisa 3 hari 3 malam nih, karena kesal. Kesal. Jadi, dan kekesalan ini sudah saya sampaikan juga secara langsung kepada anggota DPR yang merasa bahwa nggak ada masalah kan, biasanya kayak gitu kan juga disampaikan ya oleh Pak Utut ya. Kalian yang kemarin-kemarin kok nggak diprotes? Itu kan argumen yang sebenarnya logical fallacy ya. Kita lagi mengkritik sebuah cara rapat yang di luar nalar seperti itu, tapi dikasih argumennya dulu juga udah biasa begini. Kan kita jangan dong menormalkan yang sebenarnya salah sekedar karena itu sudah beberapa kali dilakukan. Jadi lagi-lagi normalisasi. Normalisasi. Jadi sama dengan nepotisme itu terjadi normalisasi juga, upaya untuk menormalisasi bahwa DPR yang gedungnya sudah bagus, fasilitas juga bagus, kemudian harus rapat di sebuah hotel yang cuma berapa ratus meter dari gedung DPR. Dan hotel mewah ya. Hotel mewah. Dan soal mewah atau enggaknya sih kan relatif ya. Maksud saya kita tahu ya anggota DPR juga sudah banyak yang kaya raya. Jadi mungkin buat mereka nginep di hotel mewah bukan sesuatu yang baru. Tapi buat kita semua kan kritiknya adalah apa sih yang mau kalian sembunyikan di situ? Kenapa harus ngumpet? Kenapa harus ngumpet? Kalau memang karena modusnya memang, karena saya memang mengamati DPR sudah lama ya dari sejak kerja di PSHK, modusnya memang seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mau dinegosiasikan di balik pintu tertutup dari publik, maka mereka akan membawa rapat itu keluar. Dari dulu memang. Jadi modusnya ini sering ya? Modusnya memang begitu. Karena kan ya hotel mewah apa sih kalau buat mereka? Mereka juga udah biasa kok kemana-mana. Tapi kan kasihan banyak rakyat nggak bisa makan ya. Persis. Yang menyinggung kita kan kemudian itu. Jadi dua hal kan. Yang pertama soal disembunyikannya rapat itu. Karena dengan begitu
nggak ada yang bisa ngontrol, pintunya tinggal dikunci aja, nggak ada TV parlemen dan seterusnya. Tapi yang kedua, Substansi. merusak ini kita juga, merusak apa ya? Sensitivitas kemanusiaan kita. Betul, rasa kemanusiaan kita kan terkoyak-koyak gitu, gila. Terusik, Mbak ya. Kita sampai Iya. apa namanya harus ada yang dipecat segala macam gara-gara efisiensi dan situasi ekonomi begini. Terus tiba-tiba ada yang rapat mewah-mewah seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan itu tadi, ini mau dinormalkan model pembahasan yang tertutup. Jadi kan kalau kita lihat RUU TNI kan bukan hanya substansinya ya, prosesnya ini luar biasa, cepat sekali. Terus dan kita semua kan kasak-kusuk lewat WA tuh. Ada draft nggak? Bang, ada draft nggak? Kan gitu kan. Kan nggak normal. Harusnya DPR menyiapkan draft itu untuk publik. Supaya kita bisa kritisi. Giliran kita nggak mengkritik, nanti dibilangnya, gimana sih kok nggak mengkritik? Atau kemarin itu kan sebenarnya pimpinan DPR, konferensi pers, bilangnya, kalian itu masih baca draft yang lama. Intinya kan begitu. Katanya hoax ya? Katanya hoax. Ya gimana kita nggak dikasih draft baru, masa kita nggak dikasih update-nya, terus kita dituntut untuk nyari sendiri. Bukan begitu cara kerja dalam proses legislasi. Nah, yang saya khawatirkan ya ini tadi, dinormalkan terus seperti ini. Kedepannya jadinya bukan hanya undang-undang TNI, undang-undang apapun kita nggak dikasih dokumennya. Dan hari tanggal 18 Maret koalisi masyarakat sipil diundang ke DPR. Untuk tanggal 18 Maret rapat dengar pendapat umumnya. Suratnya keluar 18 Maret. Jadi diundang datang tanggal 18, undangannya datang tanggal 18. Betul. Ini berarti akal-akalan Mbak Bivit ya? Nah, ini yang namanya partisipasi yang sifatnya manipulatif menurut saya. Setengah hati ya? Jadi supaya nanti kalau misalnya kita marah, mereka akan bilang, oh udah kami undang kok. Tapi kan nggak normal dong. Undang orang rapat pada hari itu juga, dan ini rapatnya bukan rapat kayak meeting biasa, geng gitu ya, tapi kan ini membahas, rapat resmi. Jadi dari segi formalistik ini udah melanggar ya? Dari segi proses legislasi melanggar. Belum lagi kita bicara substansi. Substansi apalagi? Jangan dulu Mbak Bivit, sebelum ke substansi. Dulu ya. Mbak Bivit, karena itu bisa panjang lagi. Apakah menurut Mbak Bivit melihat bahwa substansi RUU TNI ini sama buruknya dengan substansi yang ada di RUU Polri? Karena kan begini Mbak Bivit, saya dapat banyak terima WA. Katanya begini, kenapa nih sekarang masyarakat sipil baru heboh ketika RUU TNI. Katanya RUU Polri itu biasa-biasa saja. Itu gimana menurut Mbak Bivit? Nah itu dia, jadi kita kan dibenturkan terus nih. Maksudnya masyarakat sipil nih, kalian kok belainnya sebelah sana bukan sebelah sini, atau sebaliknya. Padahal kita mesti membaca situasinya bahwa polisi sama tentara itu kan dulunya memang jadi satu, namanya ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mereka berdua, kalau kita baca pasal 30 Undang-Undang Dasar, memang disebutnya alat negara. Kalau TNI untuk menjaga pertahanan, kedaulatan dan seterusnya, Polri untuk menjaga keamanan. Tapi poinnya, mereka berdua ini adalah alat negara yang memang dikasih akses pada dua hal. Satu, kekerasan. Mereka punya legitimasi loh untuk melakukan kekerasan. Dan kedua, senjata. Jadi kita nggak milih juga yang satu lebih baik dari yang lain. Kita harus pegangannya pada prinsip, bukan soal kita benci yang hijau atau kita benci yang coklat. Kita nggak ada benci siapa-siapa. Kita cinta NKRI gitu ya. Karena itu kita mau bilang, karena kita cinta NKRI, maka kita bikin democratic governance. Pemerintahan yang demokratis itu memang nggak ada orang boleh pegang senjata ada di dalam pemerintahan itu, baik Polri maupun TNI sebenarnya. Kalaupun dia pegang senjata, dia harus diawasi dan ketat ya? Harus diawasi satu, dan mundur dulu. Kalau tentara, jangan tentara aktif gitu loh. Harus pensiun. Harus pensiun dong. Jadi karena kita nggak anti orangnya nih. Cuma dalam democratic governance, nggak boleh ada orang yang tadi ya punya legitimasi melakukan kekerasan, loyal kepada komandan, bukan kepada rakyat, dan punya senjata gitu. Jadi kalaupun mau gabung di pemerintahan yang demokratis, silakan mundur dulu dan dikontrol. Jadi itu intinya sebenarnya. Prinsipnya itu, bukannya kita milih yang hijau daripada yang coklat, nggak juga sih. Mbak Bivit,
apa yang paling krusial yang mengancam nih kebebasan sipil baik di RUU polisi maupun RUU TNI yang kita sangat khawatirkan bisa berdampak pada proses demokratisasi? Kalau pengawasan kurang. Oke. Jadi kalau di kepolisian misalnya, makanya masyarakat sipil kan mendorongnya KUHAP dulu yang dibahas dong. Jangan undang-undang kepolisiannya dulu. Jadi harus KUHAP-nya dulu diselesaikan. KUHAP-nya dulu. Baru RUU Polri-nya. Oke. Betul. Jadi nanti dari KUHAP kan jadi lebih rapi. Kalau misalnya katakanlah ada kesewenang-wenangan dari kepolisian, kita bisa challenge melalui mekanisme apa, pra-peradilannya yang lebih baik. Terus mungkin ada hal-hal lainnya lah yang akan dibuatkan mekanismenya, sehingga kewenangan itu tidak bisa disalahgunakan. Nah, jadi baru setelah itu kepolisiannya kita bicarakan, karena kita itu satu ya untuk kepolisian. Kalau untuk tentara sama, atau salah satu bentuk pengawasannya adalah sebenarnya dengan antara lain nggak boleh masuk ke dalam pemerintahan kecuali dia mundur. Nah, jadi kita jaga di situnya tuh, bukan di soal supaya tidak terjadi abuse ya, kira-kira begitu. Supaya tidak terjadi abuse. Karena kan kalau mereka punya wewenang kekerasan dan penggunaan senjata yang berbahaya bagi, kan tadi pertanyaan gitu ya, bahaya bagi masyarakat sipil apa? Mereka dua-duanya institusi ini karena budaya militerisme, kan polisi juga dulu bagian dari ABRI ya. Budaya itu masih diteruskan, maka mereka kan nggak punya cara pandang demokratis. Jadi misalnya kalau kita nih, misalnya saya nggak setuju sama Bang Abraham, saya bisa, oh Bang, saya nggak setuju. Sipil biasa begitu. Tapi kalau dalam militer dan polisi, pasti kan nggak mungkin bawahan itu, komandan saya tidak setuju, nggak mungkin. Nggak ada ya. Pasti harus siap gitu. Siap dan siap salah gitu kan. Bahkan bersalah aja harus siap. Jadi yang mana untuk tentara dan untuk polisi nggak apa-apa, karena begitulah mereka harus bertindak, ya kan? Apalagi tentara harus memang masa iya diserang terus mereka berunding dulu, kita defend gak nih gitu kan nggak mungkin. Komandan memutuskan, yang lain mengikuti. Tapi dalam pemerintahan demokratis kan sebaliknya, kita harus transparan, harus partisipatif, boleh nggak setuju, kritik itu wajar. Nah, dampaknya kalau mereka menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengkritik, untuk berpendapat, untuk berpartisipasi, untuk dapat transparansi. Karena moda bekerjanya militer dan alat-alat negara itu memang seperti itu. Mbak Bivit, apakah rancangan undang-undang TNI yang ada sekarang ini, kalau kita lihat ya, saya sendiri belum terlalu mempelajari lebih jauh, mungkin Mbak Bivit lebih menganalisa, apakah ini seolah-olah ingin mengembalikan keadaan seperti di masa lalu, yaitu dwi fungsi ABRI yang kita pernah kenal? Ya, saya baca yang lagi diributkan kan pasal 47. Yang tadinya ada 10 jabatan, sempat mau dibikin 16, terus katanya disetujui 15. Tambahannya ada lah beberapa, ada di kejaksaan, karena argumennya karena mereka punya jampit mil. Terus di Mahkamah Agung argumennya karena ada kamar militer. Tapi kan kita tahu itu betul ya. Cuma kan begini, saya ingin mengajak semua melihat kita tidak hanya tawar-menawar angka. Apakah dari 10 jadi 15 atau 12 atau 13, bukan di situ. Bukan itu masalahnya ya? Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah ketika diberi peluang bagi tentara yang belum mengundurkan diri, tentara aktif, istilahnya begitu. Tentara aktif masuk ke pemerintahan demokratis, maka dia akan merusak sistem. Karena cara kerja mereka, mungkin jadi saya sering menggunakan apa yang terjadi dengan pembahasan RUU TNI ini sebagai contoh. Pasti Bang Abraham nggak dapat draftnya secara ini kan, misalnya ya. Secara apa namanya tuh, secara wajar. Mungkin kita cari-cari aja, Bang ada nggak Bang? Kita di-share aja sama teman. Nah kan, saya juga sebenarnya. Karena saya cek, sampai tadi malam paling tidak, di dpr.go.id nggak ada. Nggak transparan. Jadi tidak dipublish ya? Memang nggak dipublish. Itu kan sudah melanggar sebenarnya prinsip-prinsip. Itu sudah melanggar. Tapi kan argumennya, ya terserah kita. Ini kan apa namanya, pembahasannya soal pertahanan, jadi nggak apa-apa kita tutup.
Nah, yang saya khawatirkan kalau model-model pembahasan RUU TNI yang tidak partisipatif, tidak transparan ini, kemudian jadi cara pemerintahan bekerja, jadi sesuatu normal yang baru, demokrasi kita hancur. Nah, itu satu. Jadi buat saya pasal 47 itu bukan sekedar 15 jabatan atau 10 jabatan. Tapi yang kedua adalah, kalau saya sih melihat RUU TNI ini cuma cara untuk melegitimasi apa yang sudah terjadi. Oke, menjustifikasi ya. Menjustifikasi. Kan akhir-akhir ini begini terus, Bang. Maunya Danantara langsung revisi Undang-Undang BUMN. Nggak partisipatif juga kan? Dan tertutup juga. Pengen melegitimasi pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan yang sudah dikeluarkan lewat PP dulu waktu zaman Jokowi. Terus karena kami udah bawa ke Mahkamah Agung karena bilang ini melanggar undang-undang minerba nih. Undang-undangnya yang diubah kemarin. Tidak partisipatif juga. Nah, jadi saya melihat Undang-Undang TNI ini juga gejalanya sama. Karena masuknya tentara ke jabatan sipil dan ekonomi melalui BUMN udah terjadi kan. Sudah terjadi jauh hari sebelumnya. Iya kan? Food estate yang ngerjain juga tentara. MBG makan bergizi gratis juga sebagian. Bulog. Kan Ketua Bulog. Beberapa menteri juga. Termasuk Mayor Teddy yang kasusnya lagi terkenal. Itu jadi katanya semua sudah kalau terjadi. Mayor Teddy itu bukan Adi Makayasa. Adi Rekayasa. Bagus juga itu. Iya, ada pengamat Slamet Ginting bilang itu bukan Adi Makayasa tapi Adi Rekayasa. Iya. Karena kalau dibilang kita kan orang hukum ya, dibilang melanggar hukum nggak? Ya enggak sih, karena perpresnya udah diganti duluan untuk kepentingan dia kan. Itu ya repotnya jadi orang hukum akhir-akhir ini, karena balik lagi ke Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu juga hanya untuk melegitimasi apa yang memang sudah dilakukan dan memang mau dilakukan lebih jauh lagi. Jadi buat saya ini beyond text gitu. Ini melampaui teks undang-undangnya. Memang ada intensi yang buruk dari pemerintahan yang sekarang. Jangan lupa Prabowo itu juga militer dan itu juga harus kita perhatikan konteks itu ya. Dan ya itu tadi ya, ada masalah ya boleh dibilang Parcok versus Parjo dan seterusnya. Kelihatannya ada kalibrasi yang ingin dilakukan juga, penyeimbangan ulang yang ingin dilakukan mungkin, tapi caranya yang menurut saya keliru karena pada akhirnya dampaknya pada demokrasi gitu. Ada penyeimbangan, ada rivalitas mungkin ya. Ada rivalitas. Mbak Bivit, ada kalangan yang beranggapan bahwa katanya pembahasan RUU TNI ini sebenarnya baru bagian-bagian pendahuluannya yang menyangkut nasib atau katakanlah kelangsungan masa depan personil TNI. Dia baru membicarakan misalnya yang kayak tadi ya, apa itu lembaga-lembaga mana saja, ada beberapa, kemudian juga baru membahas soal batas usia pensiun dan lain sebagainya. Belum terlalu jauh masuk kepada hal-hal yang substansial. Kalau menurut Mbak Bivit, apakah betul argumen itu? Iya, karena itu tadi tuh. Jadi ya usia pensiun mungkin kalau saya sih memilih tidak terlalu meributkan karena memang lagi dirapi-rapiin dan mungkin ada implikasi anggaran tapi nggak terlalu punya implikasi pada kita warga biasa. Plus kalau ini nanti terbuka, ini kan saya membayangkan ini seperti kotak Pandora gitu. Begitu dibuka nanti peluang katakanlah 15 jabatan itu bisa dimasuki tentara aktif, dia akan membuka peluang untuk yang bawahnya misalnya. Nanti kan kalau ada rekayasa lagi seperti tadi bagaimana misalnya. Jadi terbuka. Kemudian ada juga klausul yang masih ada, memang kalau soal penugasan oleh presiden itu udah kemarin pimpinan DPR sudah bilang katanya dihilangkan. Tapi ada yang pengerahan militer non perang itu loh. Nah itu masih ada tuh. Misalnya untuk pemberantasan narkoba gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang kaitannya dengan masyarakat langsung. Dan sebenarnya agak beririsan nanti sama kepolisian juga misalnya gitu. Jadi misalnya BNN bisa dijabat oleh militer kira-kira begitu? Ya BNPT kan juga masuk kalau di yang 15 itu. Kalau BNPT kan teroris mungkin kita masih bisa mengatakan betul masih bisa perdebatkan. Perdebatkan. Tapi kalau misalnya BNN,
terus jadi jaksa agung bisa jadi militer. Iya. Ini kan problem ya menurut Mbak. Iya, problem sekali. Jadi sebenarnya menurut Mbak Bivit, walaupun masih di tahap awal, masih pendahuluan-pendahuluan, ini sudah harus dikritisi karena kalau tidak dia bisa merusak membesar hal-hal yang substansi dibenarkan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi menurut saya bukan kekhawatiran yang berlebihan kalau kita yang paham sejarah waktu Orde Baru punya trauma dengan duifungsi ABRI dulu ya. Mungkin buat generasi yang lebih muda nggak ada masalah. Nggak terbayang, seburuk apa sih gitu. Tapi sebenarnya buruk sekali gitu. Dulu itu kan kalau ada satu desa yang nggak milih Golkar zaman dulu ya, itu kan dulu disiksa sama babinsanya, kan gitu-gitu dulu. Separah itu. Jadi kekhawatiran itu yang akan dampaknya konkret kok. Nanti misalnya kebebasan berpendapat. Contoh konkret aja nih. Kadang-kadang kita yang kritis pun suka harus hati-hati kalau ngomong. Karena kita bisa kena undang-undang ITE lah, diteror lah. Teman-teman yang dobrak hotel itu kemarin kan diteror loh. Teman-teman kontras ya. Misalnya. Nah, bayangkan kalau kemudian kekuatan itu masuk ke dalam pemerintahan demokratis, ketakutan itu akan terjadi terus-menerus. Kita akan lebih khawatir untuk bicara bebas. Dan ya jadi kebebasan akademik di kampus, orang juga takut ngomong, anak-anak muda mungkin lebih khawatir kalau turun ke jalan. Kalau memang pemerintahan sudah dikuasai oleh orang-orang yang punya senjata dan wewenang kekerasan. Gitu. Berarti apa yang disampaikan Mbak Bivit, orang-orang yang punya senjata itu termasuk di dalamnya RUU Polri ya? Iya. Kan begini, kalau kita berbicara bahwa kita khawatir ada pembungkaman lewat undang-undang, kebebasan berpendapat itu bisa dibatasi. Itu kan masuk ranahnya penegakan hukum. Apakah itu juga termasuk? Maksudnya yang kita khawatirkan. Berarti bukan TNI ya kalau itu ya? Bukan TNI saja, juga Polri. Makanya tadi saya pakai istilahnya orang bersenjata. Orang bersenjata. Karena kan ya yang polisi tembak polisi kita tahu ya ada kasusnya. Terus yang Gama di Semarang yang juga ditembak oleh polisi anak sekolah. Ada kasus itu. Jadi memang orang pegang senjata itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Intinya kan gitu. Apalagi ketika dia dikasih kewenangan penegakan hukum. Nah itu yang kita harus hati-hatinya di situ. Kewenangan penegakan hukum tidak hanya senjata ya, tapi juga kewenangan untuk menahan dan lain sebagainya itu loh. Itu yang berbahaya ya? Itu juga berbahaya. Dan mereka emang punya kewenangan itu secara undang-undang. Kita bisa-bisa suatu ketika langsung diberhentikan di jalan. Mana bongkar mobil nanti ada narko, bisa gitu ya? Bisa. Saya udah lihat tuh di media sosial ada yang begitu loh. Dituduh punya narkoba, padahal nggak ada. Semacam Mbak Bivit nih, orang yang vokal kita bisa tiba-tiba kita ditanya dengan mana, tahu-tahu jadi dilempar narkoba gitu ya? Makanya tas saya selalu pegang. Mbak Bivit. Jadi saya ingin sedikit ke belakang. Kalau kita lihat konvensi Jenewa itu kan mengatur ketat ya tentang aparat yang menggunakan senjata, ada tahapan-tahapan. Menurut Mbak Bivit, apakah RUU TNI maupun RUU Polisi itu dia tidak memperhatikan, kalau kita mengambil payunnya konvensinya, apakah dia tidak merujuk ke sana sehingga dia bisa membatasi ya, pasal-pasal yang ada di dalamnya sehingga itu bisa kita tafsirkan bahwa aparat yang menggunakan senjata itu tetap terkontrol. Yang saya tahu kan memang ada SOP-nya. Yang saya tahu terus terang aja yang di kepolisian ya. Karena ada koalisi juga untuk reformasi kepolisian. Jadi bukannya kita nggak anti tentara aja, polisi juga kami kritik. Nah, yang saya tahu yang di kepolisian misalnya memang ada SOP-nya itu ada. Jadi di atas kertas kelihatannya baik-baik saja. Karena untuk mengikuti standar internasional misalnya kalau orang bawa pulang pistol ya harus dicatat. Terus pas dikembalikan dicatatkan pelurunya masih lengkap atau tidak misalnya. SOP semacam itu lumayan lengkap. Tapi dilaksanakan atau enggak? Nah itu kan pertanyaannya selalu di Indonesia. Di atas kertas sebenarnya kelihatannya baik-baik saja. Saya kira sama dengan tentara. Walaupun saya belum pernah lihat peraturannya kalau tentara. Tapi pertanyaannya selalu itu, apakah ditegakkan dengan benar atau enggak? Karena faktanya kita masih melihat tuh yang polisi tembak polisi lah, polisi nembak anak SMA lah. Dan kalau nggak salah tadi saya baru baca lagi ada lagi kejadian di Lampung antara polisi dengan tentara misalnya gitu. Kan buat saya bukan kita lebih prefer polisi atau tentara ya, tapi fakta bahwa
ada kejadian seperti di Lampung hari ini, di mana mereka beradu pendapat dan beradu senjata lagi. Yang jadi korban kan kita yang nggak punya senjata. Masyarakat sipil. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Oke, menarik nih tadi saya mau stresi sedikit. Ada kata-kata Mbak Bivit itu mengenai mungkin RUU TNI ini dibuat untuk supaya ada penyeimbangan ya, dengan parcok. Ada yang menarik sebenarnya sebuah riset Mbak Bivit dari Jacqueline Becker, The Rise of Power. Pasti Mbak Bivit sudah baca itu disertasi kan. Betul. Jadi dia bercerita bahwa setelah Orde Baru tumbang, ya, dui fungsi ABRI itu tumbang, sekarang yang terjadi itu the rise of Polri. Jadi Polri itu seolah-olah mengambil alih dui fungsi seperti yang pernah dilakukan TNI di masa lalu kan. Semua jabatan-jabatan sipil itu hampir pasti di sana ada Polri. Kita lihat saja Kementerian Dalam Negeri ya, menterinya, polisi, sekjen, irjen, dan hampir di semua kementerian irjen itu polisi sekarang kan. Apakah menurut Mbak Bivit tadi kan bahwa ada penyimbangan? Apakah tesis dari Mbak Bivit mengatakan bahwa jangan-jangan, ini kan analisa jangan-jangan RUU TNI yang dibuat sekarang ini betul-betul untuk dilakukan penyimbangan terhadap peran polisi yang dianggap sudah menggantikan peran TNI sekarang ini. Kan kalau kita lihat risetnya itu Jacqueline Becker itu kan sama polanya ya, sama polanya TNI di masa Orde Baru dengan apa yang dilakukan polisi di zaman reformasi. Benar. Kira-kira gimana Mbak Fit? Iya, saya setuju dengan itu. Memang kami baca tadi waktu sering bahas juga sama Ferry dan Uceng kan lagi sering barengan ya. Salah satunya itu yang juga kami bahas dan persis. Jadi dari berangkat salah satunya dari studinya Jacqueline Becker itulah kami melihat ada kemungkinan sedang terjadi itu riset. Kita mau riset bukan kita, tapi ada upaya-upaya politis untuk menyesuaikan ulang keseimbangan itu. Mau ditata ulang. Nah, cuma caranya kan keliru. Kenapa nggak reformasi kepolisiannya yang kita kedepankan? Bukannya kepolisian kita kasih saingan. Kalau kepolisian kita kasih saingan ya seperti pepatah kita pelanduk mati di tengah-tengah antara dua gajah yang lagi berantem gitu kan. Dan yang terjadi di Lampung itu ya, bentrok mereka ya. Akhirnya, dan itu kan bukan yang pertama kan, beberapa kali terjadi di daerah-daerah. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya yang juga bisa berangkat dari analisis itu mungkin bukan kalibrasi pun, tapi bukan penyeimbangan pun, tapi memang ada rasa ketertinggalan dari tentara. Karena ya polisi sukses dan kita kurang meributkan polisi waktu itu karena mereka memang dianggapnya sudah sipil karena wilayahnya penegakan hukum. Jadi kita nggak seakan-akan nggak terlalu ribut walaupun sebenarnya banyak kritik juga kan. Begitu tentara yang masuk karena mereka langsung tentara kita langsung kembali ke barak gitu kan. Padahal polisi juga melakukan wewenang yang sudah ada beberapa kasus yang sudah terbukti disalahgunakan. Ya misalnya yang zaman-zaman KPK menjadi dibunuh kan juga karena kewenangan polisi yang disalahgunakan. Yang berlebih-lebihan ya? Yang berlebih-lebihan. Nah jadi kelihatannya, sekarang giliran kita nih. Ibaratnya gitulah. Udah 25 tahun tersingkir. Karena yang harus kita baca, ABRI kan juga secara sejarah Indonesia itu punya ABRI yang begitu kuat, makanya ada dui fungsi, makanya Soeharto 32 tahun berkuasa. Karena yang mereka sedang perebutkan adalah sumber daya ekonomi kan. Ini pasti harusnya analisis politik ekonomi. Begitu mereka menguasai pemerintahan, apalagi menguasai dengan kekerasan, bisa menggusur orang semaunya dan seterusnya karena ada power, mereka akan menguasai sumber daya ekonomi. Tambang, ya kita tahu lah ya, backingan-backingan itu banyak banget. Udah gantian dong backingannya, masa yang coklat mulu, yang hijau juga pengen jadi backingan. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu intinya ya kalau kita lihat ya, bisa analisanya ke sana. Analisanya bisa begitu menurut saya, ini sumber daya ekonomi urusannya. Mari kita yang mau kerja sawit, kira-kira seperti gitu ya. Kira-kira gitu. Giliran gua nih yang kerja sawit ya. Kan kalau dipikir-pikir begini Mbak Fit, tolong luruskan saya kalau salah. Kan kalau misalnya dia mau disuruh kerja pangan, kan suruh aja tuh orang-orang yang pengangguran, kan bisa mendatangkan pekerjaan kan. Kenapa harus tentara? Tentara itu kan tugasnya ya kalau orang ributkan, kan mereka sekarang lagi nggak perang, nggak ada kerjaan.
Ya kerjanya harus latihan tiap hari kan gitu kan. Itu kan tentara profesional begitu, di Amerika kan begitu. Iya. Nggak ada perangnya, dia latihan supaya suatu Latihan. waktu dia diperlukan bisa langsung Betul. on ya. Jadi nggak perlu misalnya dia dicarikan kerjaan. Dicarikan kerjaan Kira-kira sebenarnya. begitu ya. Menurut Mbak Bivit nih, kalau misalnya nanti pada akhirnya ya RUU TNI ini ternyata itu tetap dipaksakan karena melihat nih hari Kamis mungkin ya batas akhirnya, itu kan seolah-olah ada waktu yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah untuk menghambat melihat hari ya. Iya. Apakah menurut Mbak Vivit kalau misalnya ini dipaksakan ya, tanda petik dipaksakan seperti undang-undang KPK itu kan dipaksakan, apa dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat sipil? Kalau yang jelas saya harus bilang dulu terus terang saja saya curiga dengan timeline seperti ini. Oke. Hari Minggu rata-rata kita udah mulai mudik untuk Idul Fitri. Orang konsentrasinya lebaran. Konsentrasi, jadi ibaratnya tuh kalau kita mau konsolidasi lagi untuk demonstrasi lebih menantang lah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan pasti dengan situasi kita berpuasa dan lain sebagainya pasti lebih berbeda lah situasinya. Nah itu kecurigaan saya harus taruh dulu di atas meja karena terus terang apa sih urgensinya? Harus diburu-buru. Harus buru-buru. Saya pakai istilah ibaratnya tuh kita mau Idul Fitri besok, undang-undang TNI-nya belum direvisi, memangnya bangsa ini kenapa? Nggak ada pengaruhnya kan? Kenapa harus banget tanggal 21 Maret itu diketok? Nah, jadi implikasinya adalah ya saya kira ini akan memicu kemarahan. Dan sudah ada kok. Saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis semua, dan kita lihat juga di media sosial sudah trending. Kemarahan itu sudah memuncak. Dan menurut saya sih bagus kemarahan itu ada. Bagusnya itu karena kita akal sehat kita jadi terjaga. Oke. Yang saya khawatirkan yang berapa kali Bang Abraham tadi bilang kan, ini mau dinormalkan nih. Cara bikin undang-undang yang seperti ini ugal-ugalan. Cara tentara aktif bisa masuk ke dalam pemerintahan, dianggapnya apa salahnya? Kan kita cariin mereka kerjaan kan. Yang saya khawatirkan kita jadi nggak logis untuk berpikir. Kalau nggak ada kegelisahan dan kemarahan itu, artinya kan memang tumpul betul bangsa ini. Oke. Jadi ya kita masih bersyukur karena orang masih marah ya. Iya. Melihat RUU ini, kira-kira begitu. Karena paling tidak ada orang-orang yang berakal sehat. Oke. Soalnya yang tadi saya katakan ya, maksud saya kalau dibiarkan, percayalah, dibiarkan proses legislasi ini seperti sekarang, nanti akan ada undang-undang KUHAP misalnya, jangan-jangan akan diulang. Undang-undang Polri. Oke, itu lebih berbahaya ya. Undang-undang Polri kan juga lagi ngantri dalam pembahasan. Oke, jadi ini TNI didahulukan ya, baru kemudian nanti menyusul Polri. Kira-kira begitu. Kalau ini lolos, ini mulus. Kira-kira begitu ya. Saya khawatirnya Skenarionya begitu. mereka begitu. Saya khawatirnya begitu, karena memang kita lagi gelap kan. Jadi kegelapan itu nyata menurut saya. Indonesia gelap. Indonesia gelap itu nyata sekali. Dan sayangnya saya sebagai orang hukum, makanya saya bilang sayangnya, cara menggelapkannya itu dengan produk-produk hukum. Oke. Termasuk undang-undang ini. Oke, Mbak Vivit, ini kan ada orang yang mengatakan begini nih. Di masa Jokowi, itu yang digunakan polisi tuh. Yeah. Sehingga ada istilah parcok kan. Iya. Kita bisa lihat PJ-PJ semua polisi. Betul. Nggak ada TNI kan. Kemudian yang main di lapangan, oknum-oknum polisi. Ya. Sehingga di zaman Jokowi, polisi mendapat tempat yang luar biasa. Ada privilege, kira-kira seperti itu ya. Dan ketika kita melihat itu, ada demokrasi yang dilanggar. Ya, katakanlah kalau kita ambil skop misalnya pilkada kemarin, kalau kita coba memotret ya, karena ada pelibatan, istilahnya orang pelibatan parcok yang di luar kebiasaan, maka konsekuensi proses demokrasi di pilkada itu menjadi tidak sempurna, menjadi cacat, seperti gitu kan? Apakah menurut Mbak Bivit, kalau misalnya RUU ini tidak kita kritisi, maka pemerintahan sekarang, sudah bukan kan Jokowi, dia akan mencontoh apa yang dilakukan Jokowi ketika menggunakan parcok. Sekarang mungkin apa namanya, hijau atau dan lain sebagainya. Apakah kira-kira itu bisa terulang apa yang dilakukan Jokowi?
Sangat bisa. Oke. Jadi dalam beberapa diskusi muncul pertanyaan persis itu. Oke. Apakah berarti 2029 paling tidak kita akan melihat pola dan modus yang sama seperti yang dilakukan Parcok kemarin, tapi ganti warna? Ganti warna. Sangat mungkin itu akan terjadi. Karena kan yang membuka peluang Parcok bisa melakukan hal seperti itu, oknum-oknum polisi itu, karena ada kewenangan yang mereka salah gunakan. Nah, yang kita khawatirkan kalau undang-undang TNI ini lolos begitu saja, ada kewenangan juga yang jadinya akan dimiliki. Sehingga mungkin saja ada oknum yang akan memanfaatkan kewenangan itu menyalahgunakan. Ya sama kayak inilah yang tadi kita sebut-sebut MBG. Yang mengerjakan tentara, kan sebenarnya nggak masuk akal ya, tapi ya mereka diberikan kewenangan itu karena ada Komcat ya, karena ada Undang-Undang PSDN tahun 2019 tuh yang memungkinkan adanya komponen cadangan yang juga dari sipil dikerahkan, tapi juga dari tentara bisa melakukan yang lain yang diperintahkan kayak tadi food estate lah, MBG segala macam. Nah bayangkan kalau kekuasaan itu makin besar 2029, terus dibilang tentara tolong juga awasin ini ya pemilu, misalnya. Atau misalnya tentara coba kawal tuh surat kotak suara yang dari pelosok-pelosok misalnya. Tentu saja tidak otomatis ya, tapi kan artinya berpeluang disalahgunakan. Nah itu yang kita tidak mau. Bukan berarti kita memilih disalahgunakannya oleh Parcok ya, jangan disalahgunakan oleh dua-duanya gitu. Jadi ibaratnya kita ingin menjaga karena kita sudah punya pengalaman ada Parcok. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Kita maunya nggak ada yang ganggu. Demokrasi itu benar-benar harus kita jaga kan. Tesis kedua Mbak Fit, ini banyak mengirim WA ke saya bahwa, tapi saya nggak lihat, nggak ada namanya nomor-nomor apa. Saya coba evaluasi. Katanya kenapa sampai RUU TNI itu dibuat sedemikian rupa? Karena seolah-olah kan kalau kita lihat kemarin itu ada pertemuan di Hambalang, kolonel-kolonel ya, itu yang hendak akan ditempatkan di BUMN dan BUMD, seperti gitu ya. Oleh karena itu dia ingin menjustifikasi supaya keberadaan mereka nanti menjadi terlegitimasi lewat RUU. Kenapa itu dilakukan? Karena katanya mereka sudah tidak percaya lagi dengan pola-pola kepemimpinan sipil. Dianggap sipil ini gagal karena korup. BUMN-nya itu dikelola sipil, katanya semua korup, makanya mau diambil alih oleh TNI. Jadi mau ditempatkan nih, misalnya mungkin nanti direktur Pertamina itu TNI supaya nggak terjadi korupsi. Mungkin begitu ya, ini WA masuk ke saya. Makanya kemarin ada pertemuan tuh di Hambalang, kolonel-kolonel mungkin mau ditempatkan di BUMN. Apakah menurut Mbak Vivit, kalau itu yang menjadi alasan, itu tetap nggak bisa diterima? Nggak bisa diterima dong. Jangan lupa, Direktur Pertamina yang sangat terkenal dulu, tentara, namanya Pak Ibnu Sutowo. Tapi nggak pernah akhirnya dia jadi di penjara, nggak pernah. Tapi kita sudah ada punya pengalaman bahwa pernah dijabat oleh militer gitu? Pernah. Jadi kalau argumennya seperti itu, argumen baliknya adalah apa yang bisa menjamin kalau tentara yang menduduki jabatan-jabatan atau duduk di BUMN maka tidak akan ada korupsi. Karena nyatanya seperti Bang Abraham tahu betul, kalau tentara yang korupsi bisa kena nggak? Pakai Undang-Undang Tipikor, misalnya gitu ya. Karena ada kesulitan dari segi yurisdiksi hukum ya. Karena kita punya peradilan militer yang sebenarnya salah kaprah. Harusnya kan peradilan militer itu bukan dilihat subjek hukumnya ya, tapi yang dilihat tindakannya. Tapi yang seperti kita tahu ada beberapa perkara yang dulu ditangani oleh KPK juga yang nggak bisa diteruskan oleh KPK karena ngelihat subjeknya. Artinya kan bahaya kalau mereka duduk di jabatan-jabatan publik dan BUMN, kalau terjadi korupsi itu akan semakin sulit. Mereka jadi seperti punya imunitas. Paling tidak semakin sulit lah, mungkin nggak imun, oke lah mereka masuk peradilan militer, tapi kan jadi berbeda perlakuannya dengan tidak equal. Sebenarnya itu melanggar asas negara hukum ya, equality before the law. Jadi tetap alasan itu kita tidak bisa terima ya. Tidak bisa terima. Kalau mau mencegah korupsi banyak cara lain. Betul. Bukan sekedar mengganti orang sipil yang korup
dan mendatangkan militer yang mengganti. Itu Betul. bukan jaminan ya? Betul, dan militer kan dilatihnya bukan untuk good governance atau good corporate governance, bukan untuk tata kelola yang baik. Mereka dilatihnya untuk berperang kan. Oke. Jadi kalaupun mereka sudah kolonel atau bahkan jenderal, skill setnya tuh beda lah gitu. Ya seperti kita aja, kita belajar hukum minimal S1 aja 4 tahun misalnya. Oke. Untuk paham soal apa business judgment rule lah, Oke, segala oke. macam yang soal korupsi. Tapi tentara dikasih kursus 2 minggu, 3 minggu pun di Hambalang ya berbeda, cara berpikirnya pun kan berbeda. Jadi kalau dianggap bahwa kalau mereka masuk maka mereka tidak akan melakukan korupsi, kita mesti cek zaman Orde Baru gimana. Iya. Waktu zaman Orde Baru kan tadi tuh Pertamina direkturnya sempat militer, tapi nggak hanya itu, banyak yang lain ya yang bisa dilacak satu persatu karena waktu itu memang dwi fungsi ABRI. Itu legal, legal Itu ya? semuanya legal. Oke. Dan terjadi korupsi besar-besaran, itu yang bikin kita 98 reformasi kan. Oke. Jadi nggak terbukti juga menurut saya. Jadi tesis ini salah ya, bahwa kalau Salah. ini ada kekecewaan dari pemimpin sipil yang korup, utamanya kalau kita berkaca dalam konteks BUMN, kan kemarin itu dikumpulkan tuh kolonel-kolonel karena katanya hendak akan ditempatkan di BUMN maupun untuk mencegah terjadinya korupsi. Itu narasi yang dikeluarkan. Itu tetap tidak ada jaminan, Mbak Bivitri. Tidak ada jaminan, kita mesti bicara sistem. Oh, jadi sistemnya Nggak ya? bicara orang, iya. Oke, sistemnya. Ibaratnya nih, maaf, misalnya ada yang kita berharap, pokoknya kalau semuanya adalah orang yang bertakwa, misalnya gitu Oke. ya, pasti nggak ada korupsi. Belum tentu. Oke. Kementerian Agama aja dikorupsi waktu itu pengadaan Al-Quran, misalnya. Jadi harus bicara sistem, nggak bisa orangnya. Dan berulang di Kementerian Agama, bukan sekali. Kan berulang, Mbak Bivit. Oke, kira-kira apa nih yang Mbak Bivit mau garis bawahi dari kedua RUU ini yang mengancam nih kebebasan sipil dan berbahaya bagi proses demokratisasi kita, baik RUU Polri maupun RUU TNI? Ya, jadi yang pertama pasti dua-duanya undang-undang itu seperti yang tadi saya katakan, dua-duanya ini alat negara Oke. yang punya akses pada kekerasan dan senjata. Akibatnya pada demokrasi adalah dia akan punya pengaruh pada kebebasan sipil. Karena masyarakat jadi takut dan Oke. mungkin nggak bisa berpendapat, bukan hanya takut pribadi ya, tapi secara sistemik juga akan dimatikan. Persis zaman Orde Baru. Oke. Pers mungkin juga bisa dibredel kayak zaman dulu, media sosial jangan-jangan bisa aja kan. Jangan-jangan kita dihentikan ini. Oke. Gelagat ke situ kan udah ada sebenarnya, walaupun sekarang sipil ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua juga, saya khawatir sekali pemerintahan dijalankan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Karena itu tadi, mereka akan sistem komando. Nggak ada diskusi, ada berdebat dulu, saya tidak setuju, menurut saya datanya begini. Jangan-jangan itu nggak ada. Karena terserah komandan. Begitulah cara militer dan polisi bekerja. Nah, yang ketiga, potensinya adalah penggunaan kekerasan secara berlebih-lebihan. Kalau misalnya untuk kepolisian, kita tahu karena sudah ada laporannya ya, bagaimana kekerasan yang terjadi pada penegakan hukum. Salah tangkap, kadang-kadang ya kita tahu lah ya, kriminalisasi atau kadang-kadang dipukuli juga untuk dapat pengakuan gitu. Laporannya udah banyak sekali. Jadi yang bisa dikhawatirkan juga itu untuk masyarakat sipil. Kalau ternyata ada abuse of power karena mereka punya power untuk menggunakan kekerasan itu. Itu konkretnya sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak milih nih, mendingan polisi deh daripada tentara, enggak. Mendingan democratic governance. Itu yang paling ideal ya? Itu yang paling ideal. Jadi benar-benar purely demokrasi dalam arti itu ada kritik, ada perdebatan berdasarkan reason gitu kan. Itu yang kita inginkan. Pemerintahan yang demokratis lah gitu. Jadi kita memilih pemerintahan demokratis, kira-kira gitu ya? Ya. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Mbak Bivitri. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita ya, membuat cakrawala berpikir kita tentang RUU TNI dan RUU Polri semakin lengkap sehingga kita bisa mensikapi dengan arif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dia Abraham Samad, Speak Up.